Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari latihan 2. Sekarang kita masuk ke latihan 3, masih tentang bunyi di fisika peminatan. Di nomor 1, kedua buah sumber bunyi pada gambar di samping bergetar secara koheren. Kenyaringan didengar di P jika R1 sama dengan R2. Dengan menaikkan secara perlahan-lahan R1, bunyi terlemah didengar ketika R1 dikurangi R2-nya adalah 20, 60, dan 100 cm. Jika laju rambat bunyi 340 meter per detik, tentukanlah besar frekuensi sumber bunyi. Oke, kita ketahui di sini delta R-nya adalah delta R-nya ya. Ini sebesar 20 cm atau 0,2. Ini nada terlemah ya berarti. Ini menunjukkan 0,2 meter dan kita lihat katanya cepat rambatnya adalah 340 meter per detik. Ini meter. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa delta R-nya ini akan sama dengan, karena dia terlemah ya, berarti setengah dari lambda. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan lambda itu 2 delta R, yaitu 2 kali 0,2 atau 0,4 meter. Itu panjang gelombangnya. Berarti dari sini kita bisa dapat nih frekuensinya. Kan cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Berarti 340 dibagi 0,4, yaitu 850 Hz. Nomor 2, sebuah garpu tala berfrekuensi 500. Kita tandain saja F ya. Digetarkan dekat sebuah tabung berisi air jika laju cepat rambat, ini V-nya. Berapakah jarak minimum permukaan air dengan ujung tabung agar terjadi resonansi? Jadi jarak minimum itu sama dengan panjang kolom pertama. Ingat ya, saya tuliskan jarak minimum itu sama dengan panjang panjang kolom ya, maksudnya panjang kolom yang pertama. Otomatis kalau kita pahami ya, berarti L-nya itu adalah jaraknya ya 1/4 dari lambda, di mana lambda itu cepat rambat per frekuensi. Berarti 1/4 dari cepat rambatnya 340, frekuensinya 500. Sehingga hasilnya adalah 340 dibagi 4 kali 500 kan 2000 ya, berarti 0,17 meter, 17 cm. Itu jarak minimumnya. Nomor 3, sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Jadi ingat diketahui dayanya ya. Ini P-nya. Kemudian ini 50 watt. Dengan jaraknya kita sebut ini R-nya 10 meter. Yang ditanyakan intensitas radiasi nih. Berarti kita tahu I-nya adalah sama dengan P per 4pi R kuadrat. Ini luas bola ya. Berarti kalau kita masukkan 50 per 4pi, R-nya adalah jaraknya itu 10 meter kuadrat. Berarti 50 per 400 pi nih, atau sekitar 0,125 per pi watt per meter persegi. Itu jawabannya ya. Kalau kalian mau menghitung langsung dibagi 3,14 silahkan, boleh. Di nomor 4, sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per detik
sambil membunyikan sirene menghasilkan frekuensi 900. Tentukan perbedaan frekuensi yang didengar oleh seorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulans mendekati dan menjauhi jika cepat rambat bunyi di udaranya 340. Untuk lebih memahaminya, coba kita gambarkan saja ya. Ini misalkan ini ada orang yang diam, kemudian ada ambulans, kemudian ada ketika ambulansnya mendekat, kemudian ada saatnya ambulansnya menjauh. Jadi tentunya suara yang didengar itu berbeda. Oke, berarti ini saya beri tanda ketika mendekat deh. Di sini ketika menjauh. Jadi ada dua tinjauan. Tetapi pendengar masih tetap diam. V-nya, V pendengarnya 0 ya. Dia di pinggir jalan diam. Oke, kita ingat-ingat rumus efek Dopplernya dulu ya. Ketika mendekat berarti Fp-nya itu V, gitu kan? Karena dia diam berarti plus 0 gitu. Pendengarnya diam ya maksudnya ya. V dikurangi dengan sumbernya. Sumbernya mendekat berarti minus kan? Dikali dengan frekuensi sumber. Berarti Fp-nya adalah 340 dibagi 340 dikurangi 30 ya. Ketika mendekat ya. Ketika mendekat sama dengan ketika menjauh, sama-sama 30 kali 900 Hz. Berarti frekuensi yang dia dengar adalah 340 dibagi 310 kali 900, yaitu 987 Hz. Kemudian ketika menjauh, frekuensi Fp-nya kita sebut aksen saja ya untuk membedakan. Ketika menjauh berarti V tetap 0 pendengarnya karena dia diam. Ketika menjauh berarti sumbernya positif Vs dikali dengan Fs. Berarti frekuensi V aksennya 340 per 340 ditambah 30 kali 900. Berarti frekuensinya yang didengar adalah 340 per 370 kali 900, yaitu 827 Hz. Itu ya. Frekuensi yang didengar ketika ambulans mendekat 987 Hz dengan frekuensi ketika ambulansnya menjauh yaitu 827. Jadi dari sini menunjukkan bahwa frekuensi ketika ambulans mendekat itu lebih terdengar nyaring, keras dibanding ketika ambulansnya sudah menjauh. Nah, dari sini kita sudah menjawab ya berarti ya. Perbedaan frekuensi yang terdengar berarti delta F-nya nih, selisihkan saja. 987 dikurangi 827 gitu kan. Berapa tuh? 160 Hz berarti perbedaan yang didengarkan. Nomor 5, perhatikan gambar. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancarkan ke segala arah. Coba kita cari ciri. Nah, ini berarti memancarkan ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing 1,2 watt. Jadi dayanya ini ya. Kemudian ada dua, PA dengan PB berarti ya. Kita sebut PA dengan PB saja. Kemudian agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama besarnya, berapakah jarak C dari A? Berarti kita misalkan saja nih, jarak A ke C-nya X ya. Berarti dari C ke B-nya adalah 12 dikurangi X. Nah, katanya intensitasnya sama. Kalau intensitasnya sama, berarti I yang A sama dengan I yang B. Berarti bersamanya adalah P gitu kan, PA per 4 pi kali jaraknya terhadap C berarti X kuadrat sama dengan yang B itu berarti PB per 4 pi kali 12 min X kuadrat. Oke, untuk menyederhanakannya ini sama berarti tinggal PA-nya adalah
1,2 per X kuadrat, sedangkan PB-nya adalah 0,3 per 12 dikurangi X kuadrat. Oke, kita sederhanakan, ini 1, ini 4. Kemudian masing-masing diakarkan, berarti 2 per X sama dengan 1 per 12 min X. Oke, dari sini kita lanjutkan. Kali silang ya, 2 kali 12 min X sama dengan 1 kali X. Berarti 24 dikurangi 2X sama dengan X. 24 sama dengan 3X, berarti X-nya adalah 24 per 3, yaitu 8 meter. Berarti ini menunjukkan bahwa agar intensitas bunyi yang diterima C baik dari A itu sama dengan B, sama besar, berarti jarak C dari A adalah sebesar 8 meter. Alhamdulillah kita menyelesaikan 5 soal dari latihan 3. Kalian perhatikan tahapannya ya, terutama konsep tiap-tiap sub pokok bahasanya, karena ada perbedaan, ada efek Doppler, ada bunyi pada organa, kemudian pada kolom, pada dawai. Jadi perbedaan itu kalian perhatikan agar kalian bisa lebih memahami dan lebih siap menghadapi tesnya.